Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kritik dan juga ungkapan yang muncul dari Yesus merupakan lanjutan dari bacaan hari kemarin. Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang celaka. Setelah kemarin kita mendengar, hari ini kita mendengar lagi. Masih ditambahkan lagi tentang bagaimana latar belakang mereka. Yesus menyebut bahwa nenek moyang mulah yang membunuh para nabi. Dengan demikian mereka, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengakui dan membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Dulu ada lagu yang sering kali dinyanyikan tentang bagaimana kita membawa serta karakteristik sifat dari nenek moyang. Ada lagu anak-anak, nenek moyangku orang pelaut. Barangkali kalau dulu nenek moyang kita itu dari jauh di Cina sana, barangkali lagunya agak berbeda. Nenek moyangku orang pedagang dan macam-macam. Membawa serta karakteristik yang menyebut bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Maka melintasi laut dengan aneka macam pulau dan hasil buminya adalah salah satu karakteristik yang waktu itu tentu membawa serta aneka macam sifat ataupun juga kebiasaan. Dan ketika kita mengetahui bagaimana Yesus menyebut bahwa ahli Taurat orang Farisi mempunyai nenek moyang yang sebetulnya jahat, tentu kita memahami bahwa para nabi ataupun juga para rasul sudah diutus oleh Allah sendiri untuk mengingatkan bangsa itu dalam pertobatan. Sayangnya mereka justru membunuh, menghabisi para nabi dan para rasul. Kita semua memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka pada hakikatnya tidak mempunyai ketulusan hati. Kemarin kita mendengar bagaimana sifat munafik nampak dalam perilaku mereka. Dan pada hari ini barangkali rumusan kata berkamuflase, menutup-nutupi seolah-olah itu menjadi semakin kentara dan kelihatan.
mereka tidak belajar dari nenek moyang, sehingga mereka tetap melanjutkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah pentingnya kita semua mendengarkan sabda Tuhan, supaya kita boleh belajar dari pengalaman masa lalu, entah dari nenek moyang ataupun pengalaman kita yang lampau. Kita seringkali mempunyai pemahaman bagaimana masa lalu ini menjadi pelajaran berharga, dan Yesus mengingatkan hal tersebut. Memang dalam berkendara itu kita memandang ke depan. Kalau menggunakan mobil tentu kaca yang lebih besar ada di hadapan kita, lalu bisa melihat ke arah depan. Tetapi juga diperlukan spion untuk melihat bagaimana kendaraan lain ataupun juga hal lain itu ada di belakang. Kalau tidak melihat ke belakang, tentu juga dalam proses akan menjadi kerepotan, entah nabrak dan seterusnya. Maka semoga kita semua belajar dari masa lalu, dari nenek moyang, sehingga menjadi lebih baik dalam membangun hidup, menjalani pada hari-hari ini dan pada hari mendatang. Mari kita hening sejenak.